gue cuma ngambil kayak dikit banget, kayak nggak nyampe setetes. Halo semuanya, welcome back to channel Erina Damayanti Ligin. Di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian kuman Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab dari penyakit paru-paru TBC atau TB atau tuberkulosis. Dan yang gue mau tunjukin ke kalian itu adalah gambar kuman yang real. Bukan ngambil dari Google, bukan gambar kartun atau ilustrasi, tapi ini bener-bener bakteri asli. By the way, ini kenapa gue pegangin kayak gini? Karena gue akan naruh ini di sini. Nah, ini tempatnya kayak gini nih. Jadi biar kalian nggak bingung kalau di sini ada item-item apa. Ups, sorry. Oke. Jadi gue juga bakal nunjukin ke kalian kuman lain yang nyebabin juga pneumonia, yaitu radang paru-paru. Tapi sebelumnya, biasa. Kalau kalian baru datang ke channel ini dan kalian belum subscribe, please subscribe dulu channel di bawah ini karena gue bakalan ngasih ke kalian info-info menarik lainnya. Gini. Gue bakalan ngasih lihat ke kalian, tapi sebelumnya gue perlu ceritain dulu karena tanpa gue ngasih tahu ke kalian informasi, video ini akan jadi video yang cuma percuma begitu aja, nggak ada message, nggak ada take home message yang bisa dibawa pulang. Nah, jadi ini adalah kuman asli yang gue ambil dari reak dahaknya pasien gue waktu gue koas dulu di siklus ilmu penyakit dalam. Jadi waktu gue koas itu, kita semua, si koas-koas penyakit dalam ini, memang ditugaskan untuk belajar gimana caranya bikin preparat sediaan dahak gitu untuk diperiksa gitu loh. Jadi pasien-pasien yang klinisnya ada batuk berdahak, sesek, mengarah ke sakit paru-paru, itu mesti kita periksa di laboratorium koas. Koas diwajibkan untuk meriksa sendiri, bikin preparat sendiri, ngambil tuh reak sendiri dari pasiennya, supaya kita nanti ada di pedalaman atau di mana yang nggak ada lab yang bener-bener canggih, bener-bener lab yang bagus tuh, kita nanti bisa at least ngeliat bakterinya. Oke, gue akan menceritakan proses gimana caranya gue bisa ngedapetin, karena ini penting untuk take home message. Untuk take home message-nya. Jadi gini guys, gue akan memberikan tabung, kayak tabung steril gitu, ke pasien yang dirawat. Terus gue minta nanti kalau bapak ada batuk terus keluar dahak, jangan langsung dibuang tapi ditampung di dalam tabung ini. Ya itu emang kerjaan kita sebenarnya. Selain dahak ada nampung urin dan nampung, mohon maaf, BAB. Tapi yang kali ini gue akan ceritain tentang dahak doang. Kalau misalkan udah terkumpul, gue akan bawa tabung itu ke lab dan gue cuma ngambil kayak dikit banget, kayak nggak nyampe setetes dari dahaknya itu, untuk dioles-olesin ke kayak kaca kecil gitu, gambar kayak gini. Itu namanya object glass, untuk diwarnain. Kenapa harus diwarnain? Karena kan bakteri itu kecil banget dan gimana ya, namanya juga kecil dan tipis banget. Jadi kalau kita langsung lihat di bawah mikroskop, itu nggak akan kelihatan kalau nggak diwarnain. Nah, makanya kita warnain. Dan juga pewarnaan ini bisa membantu kita untuk membedakan apakah ini bakteri tahan asam atau ini bukan bakteri tahan asam, bakteri gram positif atau gram negatif. Jadi ada dua pemeriksaan, bakteri tahan asam dan pewarnaan gram. Nanti dua-duanya akan gue tunjukin. Langsung aja kita lihat ya. Yang pertama adalah, yang gue tunjukin adalah kuman tuberkulosisnya dulu ya. Jadi bisa kalian lihat ya di sini. Ini adalah dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Itu untuk mengetahui, mendeteksi bakteri yang tahan terhadap asam. Itu bisa mendiagnosis tuberkulosis. Nah, kalian bayangin aja, dahak yang tadi gue bilang nggak nyampe setetes itu, dikit banget. Dan emang harus dikit, kalau misalkan ketebelan bakalan ngegrombol gitu. Itu aja bakterinya udah ketemu. Nah, yang mau gue sampaikan adalah, jadi guys, please kalau misalkan kalian batuk, please pakai masker. Dan karena sekarang juga lagi COVID, please pakai masker kemanapun kalian ketemu orang. Mau orangnya itu cuma satu, mau orangnya itu 5. Pokoknya pakai masker gitu loh. Dan kalau bisa lebih bagus lagi pakai face shield. Karena kalau pakai masker doang itu sebenarnya kan orang ngomong aja udah bisa muncrat ludahnya. Pasti pernah ngerasain kan yang namanya ludah muncrat. Nah, atau nggak dimuncratin gitu loh. Jadi kalau kita ngomong aja tuh muncrat, apalagi batuk lebih muncrat lagi. Jadi kalau kalian pakai masker dan dropletnya itu nempel kan ya udah deket banget gitu loh sama
pernafasan kalian sendiri. Jadi lebih bagus pakai face shield. Jadi at least kalau dia batuknya tuh langsung depan muka kita masih ada pelindungnya, yaitu face shield. Jadi double protection. Dan jangan lupa kalau pakai masker itu harus nutupin dari hidung sampai mulut. Karena kumannya itu bisa masuk lewat hidung dan bisa masuk lewat mulut. Ini adalah contoh kuman TB yang pengobatannya mesti 6 bulan. Karena kuman TB ini adalah kuman yang sangat bandel guys. Jadi dia nggak bisa mati dengan pengobatan yang cuma sebentar. Ya kalau misalkan pengobatannya cuma sebentar itu nggak sembuh gitu loh. Jadi mesti 6 bulan. Itu minimal. Kalau misalkan lokasinya ini bukan di paru-paru atau ternyata terdeteksi nih kumannya adalah kuman yang udah resisten, artinya kayak udah nggak bisa dibunuh pakai antibiotik biasa, bisa lebih lama pengobatannya dan obatnya lebih banyak gitu loh guys. Sementara kalian tahu sendiri kan, obat itu ada efek sampingnya. TB ini sendiri juga nggak cuman bisa di paru-paru doang, tapi bisa di kulit, bisa di tulang, bisa di... Kalau misalnya di tulang, bisa bikin kita tulangnya patah loh. Terus bisa bikin radang selaput otak juga, atau meningitis. Iya, banyak banget lah. Pokoknya TB itu nggak enak banget deh kalau misalkan udah kena. Dan kalau misalkan kita sebagai dokter muda itu ada nih yang kena TB misalnya, kita tuh langsung nggak boleh ini dulu, nggak boleh koas dulu selama 6 bulan, pokoknya sampai sembuh gitu loh. Karena ya itu sangat-sangat menular. Dan Indonesia itu juara 1, juara 2 melulu di dunia ini. Setiap tahun TB-nya paling banyak. Makanya guys, please lebih peduli terhadap kesehatan. Jangan meremehkan, oh itu cuma batuk-batuk doang. Jangan pernah kayak gitu. Yang kedua, Streptococcus pneumonia. Pneumonia itu adalah penyebab dari radang paru-paru non-spesifik atau pneumonia non-spesifik. Bedanya kalau pneumonia yang non-spesifik ini, dia itu pengobatannya nggak selama TB. Relatif sebentar lah, nggak nyampe berbulan-bulan. Tapi sama aja, dua-duanya bisa menyebabkan kematian. Intinya gimana ya guys, kalau kalian sesak, oksigen itu nggak bisa masuk ke tubuh. Dan tubuh kita itu dua hal yang sangat dibutuhin oleh otak, itu oksigen dan gula. Beberapa menit aja otak kita nggak dapat oksigen karena kita nggak napas, mati. Ya, kita meninggal. Kita nggak bisa hidup tanpa itu tuh otak, jantung, dan paru-paru. Dan yang gue kasih lihat ini, kumannya lebih bergerombol lagi kan. Padahal ini juga sama, gue ngambilnya cuman dari setetes doang. Nah, jadi pasien gue ini kena combo, udah kena TB, kena pneumonia juga, kena pneumonia non-spesifik juga. Nah, makanya sekali lagi kalau kalian batuk, udah pokoknya pakai masker biar nggak nularin ke orang lain. Dan juga kalau misalkan ada orang lain yang batuk, kalian juga sebaiknya pakai. Kalau gue di rumah sakit, gue masuk ke tempat orang yang sakit TB, bapaknya itu harus pakai masker, guanya juga harus pakai masker. Nah, gue kasih tahu guys, ini adalah yang gue buat. Jadi maklumin kalau misalkan pewarnaannya tuh kayak rada-rada jelek-jelek gitu. Nggak seperti yang kalau misalnya di Google kalian ngecek apa contoh bakteri pewarnaan Gram gitu, pasti kayak bagus gitu, gambar birunya kayak terang gitu. Ya, mohon maaf. Untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Please banget sebarin video ini ke orang-orang yang masih bandel, nggak mau pakai masker, maskernya turun sampai ke sini doang. Ya. Oh ya, dan maskernya nggak boleh dipegang-pegang loh ya guys, pakai tangan, karena udah jorok kalau misalkan udah kena. Ya kalian mana sadar sih di masker kalian itu tiba-tiba ada droplet setetes atau berapa, tapi itu udah ada kumannya. Buktinya ini nih, right? Ini cuman gue ambil setetes. Oke deh, thank you for watching. Kalau misalkan kalian suka video-video kayak gini, pengen bersihin, kalian pengen lihat kuman lainnya, segitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye. Gimana sih gue? Udah berkali-kali intro tapi tetap aja. Lol.